Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Safina Tonaja dengan NIM akhir 122. Nah, pada hari ini kita akan menyelami sebuah kajian fundamental, yaitu tentang urgensi tujuan studi Islam. Mungkin sebelum itu kita akan menelusuri ya bagaimana urgensinya yang bermula itu sejak turunnya wahyu pertama hingga perannya yang sangat vital di era milenial saat ini. Oke, yang pertama yaitu adalah studi Islam, yaitu sebuah kajian mendalam mengenai ajaran, sejarah, dan praktik agama Islam. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang telah menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa pembelajaran adalah bagian integral dari Islam. Islam muncul pada abad ke-7 Masehi di kota Mekah. Nah, mengapa sih Islam ini muncul ketika abad ke-7 Masehi? Tujuan utamanya itu sebagai memberikan petunjuk hidup etis dan sosial bagi umat manusia. Studi Islam sendiri berkembang seiring minat Barat terhadap Timur, dan terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan sempit dan pendekatan yang luas. Sempit yaitu yang fokus pada tradisi klasik, dan luas yang melihatnya sebagai bidang interdisipliner yang kompleks. Oke, yang kedua yaitu ada urgensi dan konteks milenial. Urgensi studi Islam saat ini terasa sangat kuat ya teman-teman. Teknologi dan informasi membawa efek positif dan negatif, menciptakan tantangan sekaligus peluang. Arus deras modernisasi dan westernisasi perlahan mengikis nilai-nilai Islam dalam masyarakat muslim. Disinilah studi Islam berperan sebagai perisai dan penyaring, dan kita dituntut untuk melakukan tabayun atau pengecekan terlebih dahulu dalam pengislaman terhadap informasi dari dunia luar. Akidah, syariat, dan akhlak ini adalah kewajiban individu sebelum melangkah ke spesialisasi ilmu. Oke, yang ketiga yaitu ada tujuan studi Islam. Nah, upaya yang terencana dan sistematis baik secara pribadi, pimpinan maupun golongan tertentu untuk mencapai Islam dan merangkumnya dalam tulisan ilmiah. Studi Islam memiliki banyak tujuan yang mulia yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat, serta telah memberikan kontribusi positif pada perkembangan peradaban manusia dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut diantara lain yaitu ilmu pengetahuan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan alam, pengembangan filsafat dan teologi, pengembangan dalam bahasa dan sastra. Yang kedua yaitu ada sosial dan budaya, pengembangan sistem pendidikan, perkembangan seni dan arsitektur, pengembangan sistem hukum dan sosial. Yang ketiga yaitu ada ekonomi dan perdagangan, jaringan perdagangan global, pengembangan sistem keuangan. Yang keempat yaitu ada kontribusi lain, pengembangan etika dan moral, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan teknologi. Yang selanjutnya yaitu ada kontribusi global dan penutup. Studi Islam tidak hanya relevan untuk individu saja, tetapi juga berkontribusi pada peradaban manusia. Pada masa keemasan Islam, para cendekiawan muslim memajukan ilmu pengetahuan alam yaitu matematika dan kedokteran, mengembangkan sistem pendidikan madrasah, dan membangun jaringan perdagangan. Bahkan hingga kini, ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai etika dan moral seperti kejujuran, keadilan, dan belas kasih masih memberikan solusi untuk banyak masalah manusia dan masalah global. Studi Islam
yaitu juga sebagai fondasi etika dan identitas kita, serta kunci untuk menjawab tantangan zaman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Mungkin saya perlu untuk melatih terbiasa membaca ya, biar tidak berlibet. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.